A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ya al-mu'min yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi melalui channel Muhammad Umar Al-Munzir, channel dakwah yang insyaallah selalu menayangkan video-video yang bermanfaat yang mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kita semua. Amin, Allahumma amin, khusus untuk anak-anak muda ya, spesial. Kita ambil bab tentang orang yang sibuk melihat aibnya sendiri. Nah, ini peristiwa untuk melihat aib sendiri itu sulit. Jadi kebanyakan kita ini pandai menunjuk, ya kan? Kalau nunjuk orang, kita ini pandai rata-rata. Melihat kesalahan orang, kita ini pinter. Tapi untuk melihat dan mengakui kesalahan diri sendiri, kebanyakan dari kita susah. Makanya cari-cari kesalahan orang paling gampang, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tidak memperdulikan aib-aib orang lain. Jadi hari-harinya, jadi dikatakan oleh Rasul, orang-orang yang beruntung. Mana orang-orang yang beruntung? Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang pandai melihat aib dirinya sendiri, tidak pandai melihat aib-aib orang lain, bahkan dia tidak peduli dengan aib orang lain. Apalagi mau menyimak aib orang lain, cari-cari aib orang lain, tidak peduli. Ini orang beruntung. Jadi yang dilihat apa? Aibnya, 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 aibnya. Makanya semakin hari semakin baik akhlak seseorang itu, karena dia melihat aib-aibnya diri sendiri. Dikatakan oleh Rasul, itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu ia menafkahkan kelebihan daripada hartanya dan menahan lisannya, mulutnya ia tahan, ya. Dia berikan nafkah kelebihan hartanya itu untuk kebutuhan orang lain, untuk kebutuhan umat, untuk kebutuhan agama, untuk kebutuhan risalah Rasulullah, untuk kebutuhan dakwah. Dia nafkahkan hartanya. Ya tentunya nafkah yang paling utama, nafkah terlebih dahulu itu nafkah untuk anak dan istri kita dan keluarga terdekat kita, kemudian dia bagikan, tidak sayang-sayang dia. Maka ini bagian daripada yang dikatakan oleh Rasul, orang-orang yang sangat beruntung. Jadi bukan orang yang merugi, ya, orang-orang yang beruntung menafkahkan daripada hartanya dan menahan lisannya. Jadi setelah memberi, dia tidak ngomong atau tidak mengangkat-ngangkat atas pemberiannya, dia lupa, ya, tidak gemar dia berkata-kata dengan lisannya. Apalagi sampai lisannya itu sering berkata kotor, berkata jorok, dia tahan lisannya ini. Lisan dia jaga, karena bahaya. Lisan ini bisa ditiru oleh orang, bisa juga lisan ini menjadikan sebab kebaikan, atau bisa juga melukai seseorang. Itu lisan, bahayanya lisan. Apalagi dalam kita memberikan sesuatu hal, pembicaraan, dan pembicaraan itu ditiru oleh orang atau diikuti oleh orang, bahaya lisan ini, tanggung jawabnya dunia dan akhirat panjang, ya, ya mukmin. Kemudian apa? Wasi'athu sunnatu falam ya'du anha ilal bid'ah. Lalu, dan ia itu rajin mengamalkan sunnah-sunnah Rasul yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang berat. Jadi ada orang bicara, itu terlalu berat, tidak bisa, ya mukmin. Apa yang diajarkan oleh baginda Rasul pada hakikatnya itu mengajarkan kepada kita untuk keberuntungan. Kan ini sudah jelas, tuba untuk keberuntungan, bukan untuk kerugian. Jadi mengikuti sunnah, ikutin saja, kata ulama, ikutin saja apa yang sudah diterangkan oleh Rasul, maka tentu hal itu akan menguntungkan bagimu. Dan dalam hadis ini telah menyatakan tuba, beruntung, keberuntungan. Untuk siapa? Untuk kita, ya, ilmu untuk kita. Dan dia tidak mau mengerjakan hal-hal yang bid'ah, tidak mengada-ngada. Maksudnya setiap perbuatan itu pada dasarnya ada dasarnya, ada dari ijma' para ulama, ada kalam dari para ulama, ya, ada dalilnya, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada hadisnya. Itu yang mereka lakukan, ya, tidak mengada-ngada, tidak membuat-buat sesuai selera.
oh ini masuk di hati saya lakukan, tidak ya. Sebenarnya hakikat daripada agama Allah itu mengajarkan kepada kita ini sebuah kenikmatan, bukan kesulitan, bukan kesusahan. Semuanya pasti nikmat. Setiap kita menjalankan sunnah semuanya pasti enak. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang menyusahkan. Inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan, sudah dijamin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agama Allah, menurunkan baginda Rasul itu untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Tapi jangan kita permudah, ya. Sejuk, enak kalau orang-orang sudah menjalankan sunnah semuanya enak. Lihat orang-orang yang ahlu sunnah yang mereka mengerjakan sunnah semuanya enak. Ya, kita lihat contoh mereka, para habaib, para ulama, banyak contoh-contohnya. Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, wal Habib Mundir bin Bad Al-Musawa, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Asani, wal habaib di Indonesia, Habib Jindan, Habib Taufik Asgab, Habib Naufil Al-Idrus, Habib Al-Qadir Ba'abud, wa thumma habaib akhar, Habib Syekh Asgab, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang dari Solo, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi yang dari Palembang, Al-Habib Mahdi yang dari Palembang. Banyak lagi, mereka mengajarkan kesejukan. Kemudian para asatis, banyak para asatis. Kita ini beruntung, Ustaz Abdul Somad, Al-Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Zulkifli, Ustaz Yahya Waloni, Ustaz Das'ad, Ustaz Syafiq Riza, Ustaz Khalid Basalama, kulluhu ajib insyaallah. Ya, mereka mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah dan mereka semua berdasar. Jadi kita ambil fatwa dari mereka, kita dengarkan, kita simak, ya. Kemudian para masyayikh, para asatis yang dekat-dekat kita, ya, kita ambil mereka yang mengamalkan ilmunya, yang mereka berilmu, berfatwa tidak sembarangan, dan mereka berilmu dan mengamalkan akan ilmunya, ya. Jadi menjalankan sunnah hakikatnya mengajarkan untuk keberuntungan, bukan untuk menyulitkan dan menyusahkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami khususnya dan keluarga kami, serta para sahabat-sahabat kami, dan bagi kita semua, terkhusus bagi kaula muda. Anak-anak muda itu Subhanul Yawm Rijalul Khot, masa depan bangsa, negara, agama, ya. Jadi kita ajarkan mereka, kita suruh mereka supaya mereka berdikari. Kita tua nih nanti pasti mati, sudah selesai, kemana kita? Tidak ada. Sedangkan yang diajarkan Rasul apa? Ya, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, doa anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bagaimana ilmu mukmin? Ilmu yang kita ini diamalkan oleh orang lain. Ya, dia simak ilmu dari kita, dia amalkan itu, ya. Jadi ladang amal bagi kita untuk mendidik mereka, para anak muda. Ya, jadi jangan pakai hawa nafsu kita. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum al-fakir radhiyallahu. Inilah suasana kita, ya. Mudah-mudahan menjadi pandangan mata yang sejuk dan menyejukkan bagi kita semua. Sejuk kita ambil. Kebetulan kita main ke kampungnya nenek kami yang kami antar. Insyaallah bermanfaat bagi kami, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terus datang kepada kami. Mohon doanya terus ya mukmin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.